Puji Tuhan, kembali kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ester yang terakhir, yaitu Ester 10 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat, serta gagah, dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Demikian. Ya, lanjut Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 4. Beginilah firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi
Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana dan Ibu Sarma. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan hari ini dengan tema disukai banyak orang. Silakan Pastor Paul. Oke, sebentar. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara ya. Dan kita sudah masuk dalam pembacaan kitab Ester. Menarik sekali, saudara ya. Katakan tadi, Mordekai disukai orang banyak. Karena semua yang dia lakukan adalah untuk mengupayakan kesejahteraan orang Yahudi, untuk menyelamatkan orang Yahudi, saudara. Waduh, andai kata saya begitu juga, saudara ya. Saya sudah mati-matian ya. Bagaimana saya berusaha mengingatkan kalian orang-orang di Indonesia. Tetapi bukan disukai, tapi malah dicaci maki, saudara. Kajian deh gue. Tapi selalu begitu, saudara. Anda pikir terus disukai, terus orang bisa disukai dan wah, kalau mau jadi populer disukai, jadi komedian saja, saudara ya. Jadi artis selebritis saja, kayak pendeta gila betul gitu ya. Jadi artis saja, selebritis saja, saudara ya. Nanti disukai sama banyak orang, saudara. Tapi kalau kita memberitakan kebenaran, rasanya kalau untuk disukai dalam tanda kutip, disukai dalam hal apa nih? Tapi kalau yang dalam komunitas kita ya pasti menyukai saya, kalau nggak ada nggak di sini. Ya kan? Kalau Anda nggak menyukai saya, pasti nggak di sini, saudara. Benar nggak? Tetapi apakah saya mencari kesukaan dari manusia? Enggak ya, saudara ya. Kita mencari kesukaan dari surga, saudara. Perkenanan dari surga. Ya, kita tidak mencari pujian dari manusia, tapi kita mencari perkenanan surga, saudara. Melakukan apa yang dikehendaki Bapa di surga. Ya, bahkan Yesus saja disalib, saudara ya, dibenci, dicaci maki, saudara. Ya, dengan segala perbuatan baiknya. Nah, tetapi masalahnya banyak dari kita lalu kita memaklumi diri untuk tidak disukai dengan sifat nyantriknya kita, ya bodoh amat orangnya begini lagi mana. Nah, itu dia, saudara. Ini kan satu paradoks. Disukai orang banyak adalah sebuah paradoks, saudara. Kita berkata, ya, anak Tuhan itu harus disukai banyak orang. Siapa Lumoindong ya, bukan Gilbert Lumoindong, tapi ada siapa pendeta siapa Lumoindong gitu ya. Jadi harus disukai, hamba Tuhan itu harus disukai banyak orang. Saudara, saya bilang ya, orang hamba Tuhan yang disukai oleh banyak orang itu ya, biasanya hamba Tuhan pimplang, saudara ya, yang tidak berani mengatakan kebenaran. Karena namanya hamba Tuhan, apalagi di tengah dunia yang jahat ini, suatu ketika dia harus ngomong yang pahit, saudara. Fakta yang pahit dan dia tidak disukai. Yang menyukai dia hanya ada dalam komunitasnya dia yang menerima pengajarannya, tetapi masalahnya itu tadi, belum tentu orang-orang yang ada dalam komunitas itu suka sama dia. Waduh, kacau sekali, saudara ya. Karena kata disukai adalah sebuah paradoks. Ya.
benarkah kita harus disukai? Oh iya, saudara. Yang dimaksud adalah hidup kita harus menjadi berkat. Ya, hidup kita harus menjadi berkat. Tapi masalahnya di komunitas kita ini, ya, banyak orang yang tadinya menyukai saya, terus kemudian minta-minta duit sama kita, terus saya tolak, saudara. Jadi musuh, saudara, ya. Jadi nggak suka sama saya, malah dia cerita yang aneh-aneh tentang saya itu, ya. Babi, apa lagi itu, si Dom-Dom, siapa lagi itu yang minta-minta duit sama saya, lalu marah-marah, saudara, ya, gara-gara nggak saya kasih. Sang debitur, ya, saudara. Terus jadi nggak suka kan sama saya, kan. Wah, kalau gitu mah capek ngikutin yang begituan, saudara. Jadi, saudara, jangan ingin disukai orang banyak. Jangan ingin disukai orang banyak. Kita carilah perkenanan Tuhan, saudara. Karena ketika kita mencari perkenanan Tuhan, ya, nanti Tuhan akan kirim orang-orang yang setipe dengan kita dan kita akan saling menyukai satu sama lain. Ya, cari perkenanan Tuhan. Saya tidak perlu mendengar hati kamu. Saya mau cari perkenanan Tuhan. Tetapi utang terus, saudara. Ya repot, saudara. Saya tidak peduli kamu suka apa enggak. Iya, tapi terus kamu terus minta-minta. Ya kita repot juga, saudara, ya. Makanya ada Petrus mengajarkan bagaimana kita berlaku sebagai orang Kristen. Mungkin kita harus menderita karena difitnah. Nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai memang perbuatan kita yang bikin kita dicaci maki orang. Ya, misalnya nih kita suka meminta-minta. Misalnya nih kita suka ngerayu perempuan istri orang. Ya, misalnya ya kita ini suka nilai donasi. Misalnya ya Anda latah, suka ngomong jorok. Nah, itu yang Benyamin itu, ya, saudara, saya tegur itu, saudara, ya. Masa kamu menempatkan Yesus dengan perkara yang tidak baik dengan satu mulutmu dengan yang sama? Nah, nggak pantas, jangan dong. Kalau kamu ngomong mencaci maki, nggak apa-apa, saya bisa tolerir. Tapi kalau kamu mau bilang, ya, haleluya puji Tuhan, ya kamu bilang haleluya puji Tuhan, kamu jangan buat bercandaan. Karena orang jadi munafik, jadi enak dengernya. Begitu, saudara. Jadi, sebenarnya ada proses hidup kita. Kemarin kita sudah belajar skenario Tuhan. Ya, kita sudah belajar skenario Tuhan dan bagaimana kita hidup berkenan sama Tuhan. Di mana hari pembalikan keadaan selama kita melekat erat dengan logos dan rema dari Tuhan. Ya, dengan selalu berdiakonia. Hati kita selalu melekat sama Tuhan. Kita sangkal diri pikul salib. Itulah yang namanya melekat sama Tuhan. Hari Minggu nanti kita belajar tentang halakah dan hagadah. Ya, saudara, membedakan hagadah dengan halakah di dalam Yudaisme dan kita orang Kristen. Yesus adalah halakah, saudara, ya. Yesus adalah halakah. Hari Minggu ya nanti kita belajar. Nah, tetapi saudara, di hari-hari ini kita bagaimana kita harus berubah secara metanoia. Tapi jangan karena supaya orang suka kamu. Salah, saudara. Supaya Tuhan berkenan sama kamu. Sebab ketika kita melakukan apa yang menjadi perkenanan Tuhan, ya, maka orang-orang akan datang. Benar, saudara, ya. Orang-orang yang melalui hidupmu, mereka akan diberkati. Karena ada perkenanan Tuhan. Jadi jangan berusaha orang suka pada kamu. Berusahalah supaya Tuhan berkenan sama kamu. Tapi Anda harus introspeksi. Jangan sampai kamu jadi orang nyentrik dan semua orang kudu memahami dirimu, saudara. Jangan, ya, ngomong nyelekit cekar, gitu ya. Mungkin saya orangnya memang begini, ya jangan, saudara, ya. Jangan. Ya, nyantik-nyantiknya kita hidup dalam komunitas, ya. Anda yang kelas apostolik sudah diajari, ya. Tapi biasanya, saudara, ya, nyantik-nyantiknya orang kalau dia hidup di dalam kekudusan, dalam kebenaran, di dalam cinta kasih, tidak akan menjadikan konflik, saudara. Mungkin orang kaget, tapi nggak akan jadi konflik. Orang akan jadi konflik kalau dia hidupnya di dalam kecemaran,
karena ada kenajisan lalu masuk dalam yang kudus, jadi konflik. Padahal orangnya baik, tapi konflik, saudara. Karena ada kenajisan, ada nervos di sana, ada frekuensi yang berbeda. Orangnya baik, lucu, tapi kenapa bisa ribut ya? Ada konflik ya. Itu tadi, karena ada kenajisan. Makanya carilah perkenanan Tuhan, saudara. Bagaimana tiap hari kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan? Ya, hari Minggu nanti kita akan bahas detail. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Hiduplah dalam diakonia, saudara. Terus sangkal diri pikul salib tiap hari, saudara. Jangan mudah tersinggungan. Jangan ngamukan, saudara. Kalau ada orang ngomong, jangan mudah salah paham. Jangan mudah bercuriga sama orang atau negative thinking sama orang. Kalau Anda penuh dengan cinta, ya, maka hidupmu akan positif, saudara. Makanya ketika Anda lagi-lagi pikirannya jelek, Anda mudah nuduh orang, Anda belajar. Anda mudah menghakimi orang, jangan-jangan tidak ada kasih di dalam hidupku. Jangan-jangan aku belum lahir baru. Kalau Anda pendendam, Anda tahu, sebenarnya kita semua tahu, saudara, kalau ada yang tidak beres. Ya, Anda Tuhan, tolong aku Tuhan. Makanya tadi Petrus ngajarin bagaimana seorang Kristen itu hidup. Ya, dia disiplin sama dengan Tuhan, menghargai orang lain. Benar, itu sepele, saudara ya. Tiap bangsa ada kultur. Tetapi paling utama kalau ada cinta kasih di sana, nanti outputnya sesuai dengan kultur itu, saudara. Yang penting ada cinta kasih yang melimpah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan tentang cinta kasih itu tidak ada salah, saudara. Mau Anda di budaya manapun, mungkin ada shock culture, ada konflik culture, tapi ada bahasa cinta di situ. Senyentrik-nyentriknya Pak Apeng, ada cinta di situ, saudara. Senyentrik-nyentriknya Pak Enardo, ada cinta di sana. Maka akan cair, saudara. Karena ada cinta di sana. Cara hidup yang benar, cara hidup yang berkenan sama Tuhan. Jangan Anda berkonflik karena Anda badek kelakuannya, saudara. Kalau berkonflik karena orang salah paham, tidak masalah. Mungkin orang fitnah Anda, nggak apa-apa, saudara. Mengalah. Nanti lambat laun orang akan tahu, dan lambat laun orang akan bukan cuma tahu, saudara, dia akan respect sama kamu. Selama kita konsisten dalam cinta kasih, saudara. Ya, ada banyak orang yang EQ-nya, emotional quotient-nya kurang, ya, saudara ya. Jangan takut, saudara. Karena ketika emotional quotient-mu kurang, kamu punya cinta yang melimpah, akan ditutup, saudara. Ayatnya di mana kasih menutupi banyak sekali pelanggaran, saudara ya. Maksudnya kasih itu menutupi banyak sekali hal-hal yang kurang dari hidup kita, saudara. Cinta yang melimpah itu kan menutupi. Ya, mungkin Anda yang hidupnya kurang proporsional dengan wajah Anda, mata Anda tidak proporsional, mungkin Anda ya. Tetapi kalau Anda melimpah dengan cinta, ya, maka akan jadi indah. Orang yang hidupnya penuh dengan cinta itu ya, walaupun saya wajahnya kurang proporsional, badannya kurang proporsional, bisa jadi indah, saudara. Serius, saudara ya. Cinta itu menutupi banyak sekali kekurangan kita dan pelanggaran kita, saudara. Cinta yang dari Tuhan Yesus. Makanya ketika Anda miliki cinta yang luar biasa itu, hidupmu jadi disiplin, hidupmu jadi benar, hidupmu jadi berkat buat orang lain. Ya, dan kalau kita harus menanggung penderitaan, bukan penderitaan gara-gara kelakuan kita yang badek, tetapi mungkin karena kita difitnah. Kayak kita kan sering difitnah masalah donasi, saudara ya, nilai donasi sekilo dapat 1.000, walaupun semua akhirnya berbalik semua ke orang yang fitnah kita. Ya kan? Nah, kita difitnah, namanya kita tidak melakukannya. Tetapi jangan sampai kita dicaci maki karena kita melakukannya, saudara. Makanya jagalah hidupmu. Ya, jagalah hidupmu dalam segala kewaspadaan. Hatimu dijaga dalam segala kewaspadaan. Dan kita harus tetap tenang supaya kita bisa berdoa. Kalau ada sesuatu fitnah, ada bencana, ada musibah, ada pencobaan, tenang. Kita berdoa sama Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Terus mencari Tuhan di dalam firman Tuhan. Di dalam
kebenarannya, ketulusan hati, mengutamakan Tuhan. Boleh saya bangkrut, yang penting Tuhan, saya supaya tetap hidup benar. Ya, ada cinta di sana. Kalau begitu ada cinta, semuanya akan jadi indah. Akan ada perkenanan Tuhan. Ya, ada cinta, ada kekudusan. Dua hal ini nggak bisa dipisah. Kasih dan kekudusan. Begitu ini ada dalam hidupmu, kamu akan mendapat perkenanan Tuhan, dan kamu akan tiba-tiba anugerah favor of God, favor of man bersama denganmu, saudara. Tiba-tiba ada keberuntungan, tiba-tiba ada belas kasih, wajahmu memancarkan, semua orang akan jatuh hati, akan dilembutkan oleh karena pancaran perkataanmu, wajahmu, sikap hatimu, ketulusan hatimu. Wah, saya mah bolak-balik, saudara ya. Saya bolak-balik, ya. Dalam segala kesialan saya, ya, saya pernah bikin punya salah, tapi ketika saya bertobat, saya tahu kuncinya adalah cinta yang memancar. Saya mendapat banyak privilege, saya mendapat banyak sekali keberuntungan. Orang-orang yang penuh cinta ini hidupnya penuh dengan keberuntungan. Orang-orang yang rendah hati. Rendah hati bukan minder. Kalau minder itu karena nggak ada cinta. Kalau rendah hati kan ada cinta, saudara. Minder itu karena Anda nggak punya cinta. Rendah hati karena Anda punya cinta. Nah, jadi cinta itu luar biasa sekali, saudara ya. Di dalam hidup kita, milikilah cinta. Maka kamu akan bersikap bagaimana menjadi seorang Kristen, bagaimana kamu seharusnya bersikap, bagaimana meresponi segala masalah. Karena ada cinta di sana, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.